Cuci tangan gimana caranya? Ini saya udah korban berapa sarung tangan. Oke, prinsipnya pakai sarung tangannya prinsipnya steril ya, boleh. Artinya kalau kita nggak mau bilang prinsip steril nanti nyentuh badan kita. Kepencet. Terus saya nggak bilang persiapan alat, nggak bilang kontrak dulu ya. Nanti urutannya kan kontrak dulu ya. Nah, terus ini anggap alat sudah disiapkan, kemudian perlak dulu kan? Perlak. Nah, kalau masang perlak itu usahakan ada bagian yang jadi diminta untuk angkat angkat dulu sedikit panggulnya dan kemudian dimasukkan. Kemudian dekatkan bengkok, terus dekatkan komnya belum diambil. Misalnya kalau untuk vagina minimal berapa? 5. Terus apa? Bak instrumennya itu sebenarnya isinya obatnya, tapi ini nggak ada obat vaginal. Terus kemudian ini apa ini? Oke, sudah ya. Nah, di bak instrumen sebenarnya Bu Desi sudah memasukkan satu apa ini namanya? Sarung tangan juga. Artinya ketika kita membersihkan, kalau kita rasa ini tidak bersih untuk memegang obat yang akan dimasukkan, kita ganti pakai sarung tangan itu. Dan ini isinya sarung tangan sama obat yang akan dimasukkan. Oke, tangan kiri itu memegang untuk membuka ya. Nah, dari labia mayora dulu yang sisi terjauh dulu kan? Terjauh dari orificium urethrae menuju arah perineum dan ke rectum. Ya, kalau misalnya satu kali usap kamu tekan perlahan itu sambil membuang kotoran, itu cukup sekali langsung buang. Tapi kalau misalnya kamu rasa perlu diulang, sebenarnya tidak dianjurkan, tapi bagian baliknya kalau memang masih misalnya belum terkena ya, kamu bisa, tapi itu tidak terlalu disarankan. Kalau jadi supaya ininya 5 aja maksudnya. Ya paham? Terus dari labia mayora jauh, labia mayora yang dekat dengan kita. Kemudian labia minora, ini nggak punya labia minora, ini kebetulan. Ya, dari sini 2. Terus labia minora yang dekat. Terus kemudian yang terakhir adalah tengah ya, dari testikul sampai perineum dan anus. Sudah, habis itu baru kita berikan obatnya kalau kita aman ini ya. Tadi nggak kena semprotan apa, memang dirasa aman, kita bisa masukkan obatnya. Kemudian minta pasien untuk tarik nafas dalam untuk merelaksasi, karena kalau dia yang dimasukkan lubang yang mana sih? Lubang keberapa dari atas? Lubang kedua, karena yang paling atas itu adalah uretra atau orificium urethrae, lubang untuk keluar urin. Jadi lubang yang kedua, liang vagina. Obat-obatan yang dimasukkan melalui liang vagina sebetulnya dia itu punya target kerja untuk apa? Mekanisme kerja atau untuk terapi apa biasanya? Keputihan. Keputihan itu berarti dia karena bakteri atau jamur candida gitu ya. Jadi kalau pil KB bisa nggak lewat situ? Emang nggak ada. Pil KB kan diminum ya. Kalau kemarin 2 kelas yang kemarin 3 kelas itu bilang pil KB gitu. Jadi saya tanya itu pil KB yang mana gitu ya. Kalau tujuannya untuk KB hormonal nggak lewat sini tapi lewat mulut. Mungkin yang dimaksud adalah IUD yang dimaksud. Jadi kamu jangan tukar-tukar ya. Walaupun pintu masuknya sama, tujuannya berbeda. Oke? Jadi tadi obat masuk, diminta tarik nafas dalam untuk relaksasi, diminta untuk jangan mengejan supaya nggak keluar lagi kan. Jadi relax, dia masuk sampai 10 cm atau mentok ke vernix. Vernix itu kayak belokan ya, kayak tonjolan yang di bagian dalam liang vagina. Nggak mungkin sampai leher rahim tuh, nggak mungkin, jauh ke dalam. Artinya memang dia supaya nanti obat itu terserap di situ untuk menghentikan atau mematikan
mematikan bakteri ataupun jamur di liang vagina. Sudah seperti itu. Kalau sudah dia aman, kooperatif, tenang, kita sampaikan bahwa mungkin sedikit tidak nyaman, tapi dia harus menahan, nggak boleh ngeden gitu ya, jangan sampai keluar. Kita tunggu misalnya 5 menit aman, boleh dipakaikan celana. Kemudian ya sudah, kita tinggal itu tadi kan tadi sudah kontrak ya di awal, ibunya tahu bahwa ini untuk apa obatnya. Sudah, itu yang vaginal. Oke, sudah. Ini mau habis itu kita bereskan alat ya, kita letakkan di sini sarung tangannya dan kemudian digulung. Ya, cara menggulungnya gimana? Kalau di video dari mengarah ke kita atau mengarah keluar? Ke sini apa ke sana? Gulungnya sama. Ke sini. ke saya apa ke kamu? Ke ibu. Nah, itu keliru. Ke depan. Jauhi dari kita. Karena kan misalnya di sini ada cairan yang keluar gitu ya, dianggap ini kotor perlaknya, supaya nggak kemudian ketibas ke kita. Tapi ya langsung digulung gitu ya. Bukan diginiin. Ya. Terus udah di situ ditaruh di cairan klorin, Mbak. Dari tadi mau ngomong klorin nggak keluar ya. Ini udah keluar. Yang dimasukin ke klorin itu tadi kalau misalnya tadi ngebersihinnya nggak pakai tangan langsung tapi pakai pinset itu juga boleh. Jadi tangan kita waktu masukin obatnya kan terjamin masih bersih, itu boleh. Cuman kalau pakai pinset hati-hati ya, jangan meleset. Nanti pinsetnya ngelukain jaringan. Oke. Misalnya ini lanjut ke rektal ya. Kayak rektal sama aja ya, Mbak. Rektal, tapi obatnya belum saya siapkan, belum dibuka. Rektal sama, jadi ini dibuka untuk yang rektal. Hanya posisinya adalah tadi sim. Posisi sim kamu harusnya udah tahu ya. Sudah, nggak perlu saya sampaikan. Pokoknya kaki yang mau untuk ditekuk. Jadi kalau mau ke kiri berarti yang ditekuk kaki kanan. Kalau dia mau ke kita, yang ditekuk kaki kiri. Terus tangannya juga harus nyaman, jangan ketinggalan. Paham nggak? Tangan yang masih di sini sudah didorong ke sana, ya tangannya harus juga ikut ke depan. Ya. Kalau saya lebih menyarankan menjauh dari perawat. Ada beberapa referensi yang dibawa ke kita, karena sebenarnya lebih aman kalau misalnya dia lansia ya. Kalau ke sana, walaupun sudah ada rel kan nggak nyaman, takut kejudut. Nah, saya boleh ke sini, tapi memang kita jadinya observe posisi area kulit di sekitar bokong dan rektumnya jadi nggak terlalu terlihat karena kan jadinya susah ya gitu. Tapi pasiennya nyaman karena kan kayak meluk kita, bisa ya. Jadi perawat itu sebetulnya ilmunya itu ya ilmu ya skill ya modifikasi gitu ya, harus art and seni, tergantung kenyamanannya pasien kamu dan kamu siapnya gimana gitu ya. Oke. Terus prinsipnya ketika dia sudah dimiringkan itu kita pasang ya, kemudian ini saya pengen pakai itu tapi dia nggak punya anus. Tahu kenapa pakai ini? Karena dia nggak punya lubang, jadi bingung saya maksudnya. Ya, kalau ini dia punya, ini kebetulan panter itu melahirkan, isinya bayi ini. Ya. Tapi kalau diposisikan sis nggak bisa miring. Oke, jadi gimana enaknya? Enaknya pura-pura pakai itu dimiringin. Boleh. Pakai yang asli. Tapi nggak masuk obatnya. Yang sudah siap aja ya, siap dimasukin ya. Ya tapi posisinya nggak bisa miring, mas, saya nggak bisa sambil nyangga. Oke, jadi ini disiapin dulu obatnya, tadi belum kita potong ya. Oh sudah, terima kasih. Ya sama aja, kita dekatkan pempot. Kemudian ini bukan sarung tangan yang tadi ya, ini sarung tangan baru. Kok dibohongin kali? Harus keluar masuk. Ya ini 3 cukup kayaknya kalau untuk rektum. Tapi kalau misalnya kotor banget gimana Bu? Gitu ya.
ya berarti dicembokin dulu aja ya, dibersihin dulu misalnya, itu lebih bagus. Seperti huknah, kamu udah tahu huknah kan? Sudah. Huknah kalau huknah tinggi miringnya kemana? Kiri atau kanan? Kanan. Tinggi kemana? Bukan kiri. Lupa ya. Tinggi ke kanan. Kenapa itu? Rasionalnya gimana? Dihubungkan dengan struktur ya. Kalau saya tanya rasional tuh struktur anatominya sigmoid itu gimana sih? Ini kan nih perut nih, ascendent, transversum, descendent. Sigmoid kan ke sana ya, gini kan? Kebayang nggak? Kebayang. Gini. Terus kalau dia miring kanan, harapannya supaya masuk ke yang ascendent, jauh banget ke sana. Benar karena saya lebih menyarankan sebenarnya pasien itu menghadap ke kiri kayak gitu. Tapi memang ya nanti harus diperbaiki ilmu pemahamannya dengan rasionalnya ya. Tapi tadi sudah saya jelaskan ya, boleh ke kanan atau ke kiri tergantung situasi. Terus kalau ujian saya miring kanan apa kiri Bu? Nah itu nanti disepakati ya dengan Mbak Asprak biar kalian stereotip sama gitu ya. Pas ujian biar saya nilainya nggak si A harusnya ke sini, ini kan kamu yang rugi kalau kita beda standar. Sudah? Ada yang ketinggalan nggak? Oh gel, dari tadi gel kagak ke bawah ya. Toh? Yes. Jadi ini diposisikan sins atau hampir ya miring tapi agak lebih melengkung gitu kan. Terus kemudian kita juga sambil mengekalkan, kita sambil mengamati ada integritas yang bermasalah apa enggak ya. Walaupun kita fokusnya, nah kalau yang lewat rektal itu untuk obat apa aja? Untuk tujuan pengobatan apa? Melancarkan BAB itu gimana? Oke, untuk mengatasi sembelit caranya dengan ya, bagaimana kerja obat dulkolak itu terhadap feses yang udah padat? Mengencerkan, menambah volume cairan dan ada sedikit lemaknya sehingga dia lebih lunak. Gitu ya. Terus ada lagi, obat apa lagi yang dimasukkan melalui rektal? Polip dong, udah sebenarnya apa? Wasir. Obat wasir. Orang itunya lagi wasir. Kalau obat wasir itu biasanya oles aja di bagian itu yang luarnya nggak dimasukin. Pernah dengar Bu Desi bilang obat anti kejang? Tolong diingat ya. Itu Bu Desi pasti nggak lupa kalau ngajarin di kelas. Kalau melalui rektal itu adalah salah satunya obat anti kejang. Karena ketika kejang kan tonik-tonik ini lagi rapet nih, dikit kan, nggak boleh lewat oral. Kalau dipaksakan lewat oral ya resikonya aspirasi, masuknya bukan ke esofagus dan lambung tapi ke trachea, ke saluran pernafasan, malah dia nanti gagal napas. Jadi nggak boleh sama sekali memasukkan apapun melalui mulut pada pasien kejang. Ya paling ya kalau misalnya itu ya injeksi kalau memang memungkinkan. Tapi injeksi pun IM juga sedang tonik kaku, nggak bisa. IV susah lah begitu mau di IV. Makanya lewat rektal itu salah satunya ya. Tapi yang dicontohkan di sini adalah obat bisakodil ya. Dia punya peran sebagaimana ya, karena dia bentuknya seperti peluru dan sebenarnya komposisinya seperti sabun ya. Ini sebenarnya sabun agak semi solid tapi lebih padat. Berarti apa? Ini maksudnya padat atau semi solid? Tapi nggak padat banget. Semi solid. Kalau menurut saya ini maksudnya semi solid sih ya. Nanti dilihat di sediaan obat di materi. Dari Bu Eka ada nggak sih? Sediaan nggak dikasih ya? Belum. Oke. Nah ini
kalau sudah masuk kena ke bagian feses, ke bagian kolon sigmoid atau ke rektum, dia kemudian akan menambah volume cairan dan melunakkan feses, gitu ya. Dan juga ada kandungan yang merangsang peningkatan motilitas usus. Jadi dengan peningkatan motilitas usus, jadi ada rangsangan untuk buang air besar. Oke. Ini tadi mau bersihin ya. Oke, cara bersihinnya sebetulnya mirip dengan tadi vagina. Kalau vagina kan atas fokusnya. Nah, kalau ini kan memang sini, tapi arahnya tetap dari perineum ke ini. Kalau misalnya ternyata dia memang hanya area sini, ya kita dari atas ke bawah. Apakah dari labia mayora minora? Sebenarnya nggak, perineumnya aja ya. Itu lebih utama. Terus di sirkular. Ya. Sirkular tahu kan? Memutar. Atau misalnya ya itu diutamakan gitu. Kalau misalnya memang ada something yang memang harus dibersihkan dulu di situ, ya situ dulu fokus. Baru kemudian yang dari arah vagina tadi. Sudah, ini ceritanya sudah bersih. Kemudian kita boleh mengoleskan gel boleh pakai bantuan ini ya. Kalau memang ini belum masih oke, kita harus ini. Atau misalnya mau langsung kan ada, ya bisa juga sih. Sini ya, dioles. Kenapa sih harus dioles gel? supaya memudahkan Lebih nyaman pasiennya ya, karena ini lebih cepat mudah masuk. Terus pasien boleh tarik nafas dalam karena ini agak sedikit tidak nyaman, disampaikan untuk bersiap. Dan nanti ditahan, nggak boleh ditekan ya, nanti keluar lagi. Kita dorong sampai berapa senti ya? 10 maksimal. Tahan dulu 5 menit, 10 menit kalau bisa, tapi kelamaannya kita mempertahankan 10 menit ya. 5 kalau sudah kooperatif pasiennya udah paham, sebenarnya nggak sampai 5 menit. Asalkan dia nggak ngeden ya. Bedanya ngedan sama ngejan apa? Tahu nggak? Terus kalau ya nanti ya, ini udah nih masuk 10 cm ke dalam, terus pasiennya kooperatif. Kan waktu memasukkan kan sebetulnya dia juga harus relax ya, supaya sphincter anus externusnya nggak ngerapetin dong. Nek rapet ya udah gitu kan. Tuh, sudah, kalau sudah kooperatif kita kembalikan ke posisi yang nyaman. Misalnya nanti tunggu 15 menit atau 30 menit. Kalau sudah ada keinginan di AB, panggil perawat atau bisa minta bantuan keluarga untuk, kalau misalnya dia bisa sekalian latihan mobilisasi, dibawa ke kamar mandi untuk BAB. Biasanya untuk pasien-pasien yang udah berapa lama sih nggak BAB dikasih beginian? 3 hari. Wow, 10 hari. 3 hari. 3 hari 4 hari. Ya 3-7 hari lah ya. Tergantung dia itu dikaji di bagian eliminasinya, apakah dia polanya biasanya berapa hari sekali. Kan ada orang yang memang tidak setiap hari, 2 hari 3 hari sekali. Kalau misalnya sudah melewati itu 2 periode atau kelewat periodenya, itu disarankan. Sudah ya, semua oke. Lalu dibersihkan, sarung tangannya dilepas, atau misalnya kamu mau pakai celananya masih pakai sarung tangan, ya silahkan. Kenyamanan dan keamanan kamu juga harus dipertimbangkan. Begitu deh ya prinsip-prinsipnya. Kayak habis ngelompat tangan. Oke, tadi Bu Desi ada pertanyaan bedanya mengejan dengan mengedan. Ayo, Pak. Tadi mengedan pakai otot. Kamu mendengar istilah mengejan waktu di keperawatan enggak? Sebelum di keperawatan kamu sudah pernah dengar mengejan? Sudah. Wah, hebat ya. Mengejan kok saat melahirkan mengejan. Melahirkan. Nah, mengejan itu istilah untuk ibu-ibu yang kontraksi uterus. Jangan mengejan dulu. Mengejan itu yang diedenkan lubang vagina. Kalau mengedan itu sebetulnya rektum. Sebenarnya bedanya itu, tapi seringnya ketukar-tukar. Sampai di sini sudah clear. Segala perawatan yang dipakai kalau misalnya akan didesinfeksi sementara bisa dicelupin ke cairan klorin. Terus ini sebenarnya apa namanya? Lupa nama. yang Celemek ya? Tapi namanya apa ya? Celemek. Celemek. Celemek kayak buah masak. Iya. Ini bongkok. Apa?
juga buat masak ya. Iya. Kalau di nonton MasterChef kan pakai apron ya. Sudah namanya akan lebih aman lagi pakai ini supaya nggak ngancur ke pakaian perawat. Kalian belum merasakan ya, tapi kayak misalnya nih kalian nggak pakai baju biru nih ya,